Halo Profesor Hora, belakangan ini sedang ramai terkait isu-isu profesor abal-abal yang terjadi di Indonesia. Sebagai profesor internasional yang pernah di Jerman selama 14 tahun dan di Cina 10 tahun, bagaimana pandangan Profesor Hora tentang hal tersebut? Ya, halo teman-teman semuanya, dengan Hora cukup menarik sih kalau saya ngelihat di beberapa media, termasuk dengan di YouTube. Saya cukup surprise tuh ngelihat YouTube yang bocor halus Simsalabin, pejabat jadi profesor. Kemudian juga banyak artikel-artikel di koran, gila gelar skandal guru besar, jurnal predator guru besar di pinggiran Birmingham, temuan Kementerian Pendidikan, dan beberapa yang lainnya. Kalau dilihat dari teori ekonominya ya, sampai orang tega-teganya ya melakukan kecurangan-kecurangan seperti ini. Itu mungkin teori, ada yang dibilang teori hukumnya penawaran dan permintaannya. Ini kan berarti permintaan di Indonesia, kebutuhan profesor di Indonesia besar dan sangat urgent. Kalau kita lihat lagi kebutuhannya apa sih yang dibutuhkan? Ya kita tahu negara kita, ekonomi kita kan bagus sekali ya. Kita kan pelan-pelan menuju pada middle income company, bahkan bisa menjadi middle income trap. Dan salah satunya untuk meningkatkan kualitas daripada SDM kita, ya tentunya perguruan tinggi. Dan key-nya perguruan tinggi apa? Pencetak-pencetakannya apa? Ya guru besar ya. Dan angka guru besar di Indonesia itu kecil sekali, 2% kalau yang saya sempat dapat angka-angkanya. Yang kedua juga pada dasarnya sekarang kan lagi rame-ramenya juga untuk menjaga kualitas, termasuk juga permainan ranking-rankingan untuk perguruan tinggi, yang ujung-ujungnya salah satu kriteria penting yang akan dilihat kan rasio daripada pengajar dengan mahasiswanya. Dan dalam rasio ini kan salah satu kriterianya adalah juga jumlah profesor dibandingkan dengan jumlah mahasiswa. Yang berarti di sini ya jumlahnya mahasiswa di Indonesia itu naik terus, meningkat terus, jumlah profesornya yang kurang. Memang ada kekurangan. Tapi di samping dua kebutuhan yang memang langsung relate dengan pekerjaan atau marwah ya yang istilahnya amanah daripada seorang profesor, ada juga nih fenomena ketiga yang menaikkan kebutuhan terhadap profesorship. Orang-orang yang sebenarnya dalam ranahnya pendidikan, itu bukan kerjaan utamanya dia, dalam ranahnya penelitian juga ilmiah juga bukan ranahnya dia, bukan pekerjaan utamanya dia, tapi utamanya adalah social status. Yang dilihat ini kayaknya keren, gagah-gagahan, atau mungkin dalam beberapa sistem kenaikan jabatan atau apa, mungkin itu dipertimbangkan sebagai salah satu kriteria. Ini kalau kita lihat sebagai permasalahan dari segi kebutuhan sebagai profesor. Tapi timpangnya ini kan bukan hanya bahwa kebutuhannya tinggi ya, tapi juga penawarannya. Ini tidak gampang cetak profesor. Pada dasarnya mau jadi profesor di semua negara yang saya pernah pergi, syarat utamanya sih pasti PhD ya, S3. Pertanyaannya juga sih, jumlah S3 di Indonesia mencukupi atau enggak? Mungkin kita mulai dari sananya dulu nih. Kalau proses mencetak atau bagaimana kita mendidik, menghasilkan para S3-nya, ini prosesnya tidak dibereskan juga. Tentunya akan macet juga ya ke dalam profesornya. Jadi buat saya salah satunya di sisi penawaran kita perlu pastikan bahwa jumlah S3 di Indonesia mencukupi. Bagaimana prosesnya di sininya. Yang kedua, kalau kita baca dari berbagai macam beritanya ya, kenyataannya memang proses menjadi profesor di Indonesia itu transparansinya terkadang bisa dipertanyakan juga prosesnya ya, birokrasinya. Seperti terutama nanti kalau saya cerita pengalaman saya di luar negeri, di Jerman, di China, itu sepertinya sangat berbeda gitu di sini. Proses yang tidak transparan atau terlalu birokrasi ini akhirnya yang muncul kayak semacam nepotisme, kemudian meloloskan calon yang tidak bersyarat, sampai dengan nantinya kita bicara tentang jurnal. Nah, kalau jurnal ini beda lagi nih kriteria ketiga. Kalau kita lihat kan dari berita-beritanya, salah satu yang paling sering muncul nanti istilah jurnal predator ya. Ini juga kriterianya sih. Untuk mencetak profesor berarti kan kita harus punya channel-channel jurnal
wadah-wadah untuk penerbitan penelitian yang cukup ya di sininya. Dan kita lihat memang di kita jumlahnya belum mencukupi sih untuk berbagai macam tipe profesor yang seharusnya diperlukan ya. Termasuk di sini kalau saya bicara tentang jurnal predator, ide awal daripada jurnal online, jurnal predator kan biasanya salah satu variasi daripada jurnal-jurnal online. Ide awal daripada jurnal online itu sebenarnya nggak jelek ya, itu sesuai dengan spiritnya yang namanya penelitian, ilmu pengetahuan, itu kan kita harus berbagi. Kita perlu suatu diskusi, kita perlu suatu platform untuk menceritakan atau mempublikasikan ide-ide kita. Dan kita tahu bahwa jumlah pengetahuan itu kan sekarang yang diproduksi sangat banyak, jumlah artikel sangat banyak. Yang online untuk menerobos birokrasi jurnal-jurnal raksasa yang sudah ada ya di sananya. Yang saya tahu beberapa proses kalau saya mau publish itu bisa sampai 1-2 tahun, bolak-balik revisinya itu ribet gitu. Sedangkan kalau kita keinginannya hanya saya ingin penelitian saya ini bisa di-share untuk orang-orang yang tertarik, dan menurut saya sementara segala macam kriteria terlalu birokrasi tidak terlalu penting. Hanya online jurnal ini tidak jelek di dalamnya. Hanya ini kan yang sekarang dimanfaatkan dengan apa yang ada di Indonesia dengan yang disebut sebagai jurnal predator ya. Pengalaman saya di beberapa negara, termasuk sewaktu saya datang ke China, itu prosesnya lebih simpel ya, lebih pendek ya. Mayoritas yang saya pernah alamin, saya pernah dalam proses menjadi profesor di beberapa negara, China, Jerman, Swiss dan juga Prancis ya. Kalau yang di Swiss waktu itu kita monitor untuk kemungkinan menjadi profesor di sana. Yang dipertanyakan biasanya itu adalah jurnal, sama ya dengan yang di Indonesia jurnal. Yang satu lagi di Indonesia kurang dipertanyakan itu adalah kita pernah dapat penelitian di level mana gitu, dari lembaga-lembaga apa, jumlah uangnya berapa. Karena itu agak sedikit kayak salah satu kriteria terkait dengan keilmiahan si calon guru besar ini. Yang satunya lagi kan kita selalu melihat juga kemampuan daripada dia untuk mengajar ya. Kalau kita balik lagi, kebetulan saya 15 tahun di Jerman, saya kuliah S1, S2, S3 di sana, juga berapa tahun menjadi konsultan di Jerman. Sewaktu saya di Jerman, di kuliah saya S2 itu sempat melakukan penelitian tentang situasi mahasiswa Indonesia di Jerman, yang kuliah di Jerman. Di mana saya sempat belajar juga yang namanya filsafatnya higher education, yang namanya perguruan tinggi. Itu basic filosofinya itu apa? Ada konsep yang dibilang Humboldtian Bildungsideal. Kalau bahasa Indonesianya itu idealnya pendidikan itu seperti apa yang di-create atau dipropose oleh Wilhelm von Humboldt, salah satu profesor pendiri daripada Universitas di Berlin di dalamnya. Humboldtian Bildungsideal ini salah satu konsep yang rata-rata diadopt oleh Ivy League University di banyak negara. Yang konsepnya itu adalah yang namanya perguruan tinggi, itu ada dua hal yang penting dijaga. Yang pertama adalah academic freedom. Baik academic freedom untuk para pengajar dan peneliti, juga academic freedom untuk para mahasiswa di dalamnya. Mungkin saya tidak terlalu membahas tentang academic freedom ini, tapi ceritanya intinya adalah para peneliti ya dia boleh meneliti tanpa harus terlalu banyak diberikan batasan-batasannya. Harus utamanya adalah untuk kepentingan ilmiah itu sendiri. Aspek kedua yang penting itu adalah yang kita sebut mungkin semacam dua sisi mata uang. Yang namanya mengajar di perguruan tinggi itu tidak bisa lepas daripada meneliti. Yang namanya meneliti tidak bisa lepas daripada mengajar. Kalau dari pemahaman saya itu paling gampang ya. Kalau kita meneliti, kita punya suatu idea, suatu temuan, itu kan kita butuh pengikut. Pengikutnya dapatnya dari mana? Ya murid-murid kita kan, untuk bisa meneruskan, untuk bisa memperlebar ilmu kita, untuk bisa akhirnya menyebarluaskan, menyempurnakan, membuat berbagai macam variasi. Itu salah satunya dari yang namanya mengajar ya di dalamnya, sehingga ilmu itu berkembang. Itu yang saya nangkepnya. Yang satunya lagi juga ini, kalau kita namanya kita mau belajar dengan seseorang,
Paling gampang deh. Kadang-kadang kan kita tahu juga udah jadi direktur, udah sangat sukses. Kadang-kadang orang-orang para profesional ini juga akan back to the campus kan, belajar lagi daripada para profesornya. Nah, kalau kamu udah sukses di bidangnya kamu, di bisnis, kamu kembali lagi ke universitas buat apa? Si profesornya kalau mau lebih pintar dari kamu, mau lebih pintar dengan cara apa? Secara eksekusi kan kamu udah jago, udah hebat, udah terbukti berhasil bisnisnya. Yang belum terbukti apa? Ya kita ngomong penelitian, karena penelitian itu kan sisi lain daripada prakteknya. Yang praktisi bisa belajar daripada seorang peneliti. Jadi di sini kalau seorang profesor melakukan pengajaran tanpa penelitian, dia akhirnya tidak punya kayak semacam competitive advantage yang dia mau tawarkan gitu. Kalau dia hanya mengajar doang. Kalau dia meneliti doang, tidak mengajar, dia tidak punya murid, dia tidak ada yang bantu loh untuk membuat sebuah penelitian besar. Yang saya ingat sekarang kalau kita ngomong tentang penelitian, kemudian kita publish di dunia internasional, itu kan jurnal itu ada level-levelnya itu. Kalau kita mau main di top university, jurnal di level atas, itu kalau penelitiannya tidak ada tim yang membantu dengan sendirian, kayaknya nggak bisa deh. Kita butuh tim. Bahkan kadang-kadang kita butuh kolaborasi dengan profesor-profesor lain. Yang berarti kan kita perlu yang namanya mengajar ya di dalamnya. Jadi ada dua sisi mata uang di sini. Kalau saya boleh bagi ya, yang untuk saya menarik, kayak misalnya di Jerman. Kalau di Jerman sendiri sebenarnya proses menjadi profesor beberapa tahun terakhir ini udah berubah banyak. Terutama 10-15 tahun yang lalu. Kalau kita ngelihat profesorship di Indonesia, sejauh pemahaman saya sih itu banyak sistem yang mirip dengan sistem Eropa ya, jadi peninggalan Belanda. Agak berbeda dengan sistemnya Amerika. Kalau sistem Amerika itu kan profesor itu bukan kayak suatu title yang menjadi ngikut nama kita. Itu kayak semacam ya jabatan direktur yang kalau kita tidak menjabat ya profesor ini hilang gitu di dalamnya. Yang namanya jabatan akademik itu sampai dengan S3, PhD atau doktor di dalamnya. Sedangkan profesor, gelar profesor yang akhirnya ikut menjadi nama seakan-akan gelar akademik itu adalah sistem Eropa. Jerman termasuk di dalam. Jerman klasik dia kan di dalam perjalanannya ada yang namanya habilitation ya. Setelah PhD, kemudian postdoc, kemudian ada lagi 6-8 tahun, kemudian akan bisa menjadi profesor. Jerman sendiri melihat kan, dengan adanya perubahan globalisasi segala macam, dia tidak bisa ngikut dengan sistem ini. Sekarang di Jerman jalurnya bisa melalui habilitation, the classic one, tidak berubah, tapi juga ada jalur yang melalui yang kita sebut dengan industri, jadi pengalaman bekerja di dunia praktek, kemudian pengalaman penelitian di dalam junior research group, ataupun jalur dengan junior professor. Junior professor ini kalau di Amerika itu sistemnya yang dibilang associate professor ya. Saya waktu di Cana itu saya associate professor. Dunia juga berubah. Satu lagi, kalau kita kembali lagi ke konsepnya Humboldtian Bildungsideal, dia bicara bahwa di Jerman, implementasinya Jerman itu punya yang namanya Fachhochschule, Applied University, dan University atau Scientific University. Itu yang kita sebut dengan istilah Teaching University dan Research University. Dimana kalau kita lihat di Jerman, Teaching dan Research University, permintaan kualifikasi dari profesornya beda. Karena biar bagaimana, yang namanya Teaching University, ini kan yang men-provide tenaga kerja untuk industri. Sedangkan Research University, kalau saya diskusi dengan teman-teman saya yang profesor di Research University, dia merasa tugas saya itu adalah mencetak future ilmuwan ya di dalamnya. Calon-calon profesor berikutnya sih di dalamnya. Dan tugasnya dia adalah membantu orang-orang untuk bisa berpikir secara lebih logik, lebih ilmiah, bukan mencetak tenaga kerja yang siap pakai di industri. Itu adalah Teaching University. Kemudian ada satu lagi adalah Research University. Dua konsep yang berbeda. Kalau kita nanti kembali kepada tadi ya, kita bicara tentang kebutuhan dan penawaran di Indonesia. Ini pertanyaannya juga sih. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Yang pertama, kita ngelihat dari diskusi kejadian yang terakhir ini adalah bagaimana proses menjadi lebih transparan ya.
Dan mungkin juga perlu ada suatu modernisasi. Kita ngeliat Jerman pun juga udah berubah kok di dalamnya. Dan banyak negara-negara yang lain udah mulai ngikutin dengan yang standar internasional itu seperti apa deh. Yang pernah saya alamin ya. Kita nggak harus melalui segala proses dengan segala macam birokrasinya. Yang penting kalau di pengalaman saya, mereka cuma melihatnya, udah publikasi kamu mana, poin sistemnya berapa, kamu pernah ngerjakan project apa aja, role kamu di mana, project ini project seperti apa. Ini apakah project dari kayak semacam institusi ternama yang memberikan penelitian di levelnya basic research misalnya. Nilainya berapa, kamu cuma ngikut atau kamu yang mimpin. Itu yang paling penting yang dilihat. Setelah itu, waktu saya dulu dalam proses seperti itu, setelah itu mereka mau ngeliat, kamu coba ngajar, kita buatin kelas sebagai guru besar, calon guru besar tamu, ada mahasiswanya juga, ada profesornya juga, kita disuruh ngajar suatu subjek yang kita apply untuk menjadi profesornya, mereka menilai dari kemampuan kita mengajar, berarti ada, oke, teachingnya udah dapat nih, kemudian ilmiahnya udah dapat, setelah itu akan ada diskusi ilmiah dengan para beberapa guru besar. Tentang ilmiah ini. Kalau di Jerman kadang-kadang juga dilihat kamu aliran mana ya kalau di psikologi. Alirannya ini cocok atau tidak untuk mewakilin universitas kita. Karena biasanya kalau di psikologi kita ngomong kayak di psikologi apa gitu, itu di dalamnya masih ada aliran-aliran lagi kan. Dan tiap universitas biasanya punya kekuatan. Itu yang mau dilihat. Jadi transparansi proses kita ngomong, dan mungkin juga modernisasi proses dalam profesorship ini. Yang kedua mungkin yang perlu dilihat juga kalau kita bicara tentang profesorship ini, itu adalah kemungkinan wadah platform untuk publikasi jurnal-jurnal ilmiah. Dan di dalam wadah dan platform ini mungkin kita perlu ada memikirkan juga ini. Kenyataannya kan Indonesia itu kebanyakan universitas sepertinya juga bukan bukan research university ya. Kebanyakan adalah teaching university. Yang namanya teaching university, kalau kita kembali lagi pada konsep daripada Humboldt, dia bilang yang namanya teaching university pun, kalau ini adalah perguruan tinggi, tetap ada penelitiannya kan. Tapi penelitiannya akan lebih applied. Dan dia akan butuh platform yang berbeda dengan research university. Nah ini platformnya itu maunya seperti apa? Kalau kita targetnya terlalu tinggi, jumlah profesor di tempat kita itu menjadi terlalu dikit ya. Tapi kalau targetnya terlalu rendah juga kualitas profesornya itu beda. Dan kita lihat di beberapa negara profesor untuk teaching university dan research university itu dibedakan. Mungkin itu juga salah satu hal yang bisa kita pertimbangkan sehingga tugasnya itu jelas. Kita sekarang sebagai profesor adalah mendidik terutama kayak bersaing di levelnya penelitian, atau tugas kita ini sebenarnya adalah kayak menyiapkan generasi muda siap pakai yang nantinya di industri akan bisa memberikan kontribusi.